Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Ayo biar semangat, angkat tangannya tinggi-tinggi. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Teman-teman sekalian, pada hari ini sengaja KSPI kembali turun ke jalan dalam perayaan May Day, Hari Buruh Sedunia. Kita kembali setelah aksi di istana, berkumpul di tempat yang insya Allah kalau kita berbicara tentang kebaikan, para malaikat akan turun dan mencatat apa yang kita diskusikan pada hari ini. Dan kita berbahagia. Saya mau tanya, Anda datang ke sini bayar sendiri atau ada yang bayarin? Bayar sendiri apa tidak? Bagus, berarti masih independen. Yang kedua, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tidak pernah dan jarang seorang sekjen International Trade Union Confederation, Konfederasi Serikat Buruh Sedunia, hadir dalam perayaan semacam ini di satu negara, dan juga dari Asia Pasifik juga hadir. Kita beri aplaus buat Miss Sarulo, Brother Suzuki. Aplaus yang tinggi. Dan kita kedatangan tamu-tamu dari internasional lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan telah hadir juga pejabat negara, yaitu Bapak Hidayat Nur Wahid yang hadir bersama kita. Nanti kita menunggu tamu-tamu yang lain. Ada juga dari Afghanistan, ada Pak Suryo dan kawan-kawan yang lain hadir pada hari ini. Dari kawan-kawan aparat keamanan juga hadir. Saya mau tanya sama kawan-kawan, apakah setelah kita May Day ini tetap siap untuk berjuang? Siap berjuang? Kalau saya bilang KSPI, Anda bilang berjuang, berjuang, berjuang. Kalau saya bilang buruh, harus menang, harus menang, harus menang. KSPI. KSPI. Buruh. 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 Teman-teman, beberapa waktu yang lalu pemerintah, Presiden yang kita cintai Pak Joko Widodo, Presiden kita Republik Indonesia telah keliling dunia, datang ke beberapa negara untuk mengundang investasi dan investor datang ke Indonesia. Ada janji dari pemerintah Tiongkok, Cina, dan dari Jepang kira-kira 917 triliun rupiah. Investasi akan masuk. Nolnya berapa? 917 triliun. Pokoknya banyak. Kita setuju investor datang ke Indonesia. Kita menyambut baik modal datang ke Indonesia. Dengan investasi dan modal yang datang ke Indonesia, maka pabrik-pabrik akan berdiri, perusahaan-perusahaan akan beroperasi, para buruh mendapatkan lapangan pekerjaan. Kita setuju perusahaan-perusahaan mendapat untung dari usahanya. Kita sependapat, para pemilik modal dan pemilik perusahaan punya rumah-rumah mewah di belahan negeri-negeri yang ada di dunia. Kita tidak mempermasalahkan kalau mereka para pemilik usaha yang mempunyai uang banyak, punya apartemen di Wellington, punya apartemen di London, punya apartemen di Singapura, punya rumah mewah di Kapuk Indah, punya rumah mewah di Kelapa Gading, naik mobil Baby Benz, naik Jeep Rubicon. Kita semua setuju. Kita semua
tidak mempersoalkan. Tapi kawan-kawan kaum buruh di Indonesia, sampaikan kepada kawan-kawan buruh kita yang masih bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan di pelosok negeri ini. Kita setuju mereka mendapatkan keuntungan dan kekayaan, tapi secara bersamaan kita tidak setuju kalau kaum buruh dimiskinkan oleh mereka. Coba kamu lihat data majalah Forbes. Tahu majalah Forbes nggak? Bacanya pos kota doang sih. Majalah Forbes melansir 500 orang terkaya di dunia. Sekitar nomor 400-an, 12 orang terkaya ada di dalam 500 orang terkaya di muka bumi ini. Begitu ditarik oleh majalah Forbes, siapa orang 10 terkaya di Indonesia? Teman-teman, nomor 1 namanya Bapak Mikael Hartono. Nomor 2 namanya Bapak Robert Hartono. Siapa dia? Beliau adalah pemilik Rokok Jarum Kudus. Dia adalah orang terkaya nomor 1, nomor 2 sepanjang 5 tahun berturut-turut. Kira-kira kalau saya nggak salah, kekayaannya hampir 50 triliun. Berapa nolnya? Megang 1 miliar aja udah untung buruh. Boro-boro megang 1 miliar. Dompetnya aja paling 50 ribu. Ya Pak, iya. Michael Hartono, Robert Hartono, kekayaannya kalau saya nggak salah nomor 1 di Indonesia 50 triliun. Pergilah kamu ke Kudus sana sebagai pusat daripada PT Rokok Jarum Kudus yang pemiliknya adalah orang terkaya di Indonesia. Tanya berapa upah buruh yang bekerja di PT Jarum Kudus itu? Kira-kira 1.800.000 per bulan, atau kira-kira $170 per bulan. Saudara, kita tidak persoalkan para pengusaha dan pemilik modal. Mereka mendapat keuntungan dari usahanya. Mereka kaya raya dari usahanya, kita tidak persoalkan. Tapi yang kita persoalkan, ketika pemilik Rokok Jarum punya uang 50 triliun, tapi gaji buruh hanya $170 sebulan untuk hidup, saudara-saudara. Itu yang kita gugat tentang rasa keadilan. Yang kita gugat tentang rasa peri kemanusiaan. Dan yang kita gugat adalah tentang rasa persamaan. Kamu pergi ke hutan-hutan di Kalimantan dan Sulawesi. Pernah nggak ke Kalimantan sama Sulawesi? Perginya cuma ke Balaraja sama Cikupa doang sih. Kalau kamu pergi ke Kalimantan dan Sulawesi, ke Sumatera, tanya sama orang-orang asli di sana. Siapa yang punya tanah kebun kelapa sawit 500.000 hektar, 1 juta hektar? Pergi ke Bekasi, Karawaci berapa ratus hektar, punya siapa? Pergi ke Cikarang, Lipo. Pergi ke daerah-daerah pemukiman mewah. Saudara, satu orang bisa punya tanah 1 juta hektar. 1 juta hektar, 1 hektar itu 10.000 meter persegi. 10.000 meter persegi kali 1 juta berarti 10 juta meter persegi. Tanya yang punya siapa? Mereka satu orang punya 1 juta hektar tanah. Pergi ke pemukiman buruh di Sidoarjo, di Rungkut. Pergi ke pemukiman buruh di Bantar Gebang. Pergi ke pemukiman buruh di Cakung. Masih ada buruh yang ukuran kamar 3 kali 4 meter dihuni oleh 3 orang buruh. Masih ada buruh di Rungkut sana, di Sidoarjo, di Ngoro, Mojokerto, di Cakung, Cilincing. Buruh tinggal di atas got,
yang dialasi papan, kemudian dialasi dan dindingnya triplek, dan dialasi gentengnya kalau hujan bocor. Tapi ada satu orang di negeri ini dan banyak orang lainnya memiliki jutaan hektar tanah yang kita gugat lagi-lagi rasa keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Oleh karena itu saya mau tanya sama kawan-kawan buruh, siapkah Anda untuk berjuang untuk keadilan? Siap berjuang? Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak, hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Oleh karena itu kita ingin menggugat presiden dan pemerintah. Di May Day ini satu, ekonomi boleh tumbuh, investor boleh datang. Kita minta menolak kebijakan upah minimum dengan cara menolak kenaikan upah 5 tahun sekali, saudara-saudara. Dan kita akan minta, dengerin nih, dengerin nggak? Dengerin nggak buruh? Buruh, denger nggak? Sampai nama buruh-buruh di seantero negeri ini, kita akan minta 2016 kenaikan upah minimum adalah 32%. Kita akan berjuang untuk menaikkan upah minimum. Dan kita minta item KHL 84 item. Jaminan kesehatan tambah 30 triliun anggarannya supaya tidak ada yang ditolak lagi ketika berobat di rumah sakit. Hapuskan sistem kerja outsourcing termasuk di BUMN. Guru honor harus dibayar sesuai dengan upah minimum dan diangkat sebagai karyawan tetap, termasuk buruh outsourcing di BUMN. Terakhir, kita akan meminta pemerintah, presiden agar tidak menaikkan harga BBM, LPG, dan juga listrik. KSPI dan buruh Indonesia menolak kenaikan harga BBM, LPG, dan listrik yang akan dinaikkan oleh pemerintah. Dan terakhir, kita kampanye end corporate greed. Sebelum saya akhiri, siap nggak berjuang? Siap nggak berjuang? Sekuat mental baja, berjuang dalam satu barisan. Di sini bukan tempat guru malas, atau mereka yang biasa tidur pulas. Di sini tempatnya para berjuang, yang berjuang dengan keikhlasan, solidar. Yang keras, yang keras. Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.